pada materi pertama, yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah rangkaian perubahan sepanjang rentang kehidupan manusia yang bersifat berkesinambungan, yang menyangkut segi kuantitatif dan kualitatif sebagai hasil interaksi antara literasi dan proses belajar. Kemudian, perkembangan diartikan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Lebih lanjut juga dapat dijelaskan bahwa perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Adapun materi yang kedua yaitu konsep dasar dan karakteristik perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. Yang pertama perkembangan fisik. Anak SD umumnya berusia 6-12 tahun, pertumbuhan fisik anak SD lebih perlahan, berat badan naik 2,5 sampai 3,5 kg setahun, tinggi naik 5-7 cm per tahun. Porsi tubuh anak tidak seimbang pada awal, berubah saat mencapai 5-6. Pada akhirnya, proporsi tubuh anak hampir seimbang. Bentuk tubuh anak SD dapat endomorpha, mesomorpha, atau ektomorpha. Faktor yang memengaruhi perkembangan fisik yaitu faktor keturunan dan lingkungan. Memengaruhi perkembangan fisik anak, jenis kelamin, gizi, kesehatan, status sosial, ekonomi, dan gangguan emosional juga berpengaruh. Kemampuan motorik. Kemampuan motorik yang pertama itu kemampuan motorik anak usia 6-7 tahun. Anak-anak usia 6-7 tahun menunjukkan peningkatan ketangkasan dengan mulai membaca dengan lancar, melompat tinggi, serta memiliki respon yang cepat terhadap kegagalan. Yang kedua, perkembangan kemampuan motorik anak usia 8-12 tahun. Anak usia 8-12 tahun mengalami peningkatan kecepatan dan kehalusan dalam aktivitas motorik, perubahan sikap berhubungan dengan postur tubuh, serta mampu menggunakan dan melibatkan diri dalam aktivitas rumah tangga. Dan yang ketiga, keterampilan dan minat anak usia 8-12 tahun. Anak-anak usia 8-12 tahun menunjukkan keterampilan yang lebih individual, memiliki keinginan untuk menyenangkan orang tua, mulai tertarik dengan lawan jenis, suka bermain dalam kelompok, mencari teman secara aktif, dan peningkatan minat pada bidang spiritual. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. C. Konsep dasar dan karakteristik perkembangan sosio-emosional anak usia sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan sosio-emosional pada anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosio-emosional pada anak usia sekolah dasar melibatkan perkembangan sosial dan emosional yang saling terkait sejak lahir. Emosi anak berperan penting dalam kehidupannya dan dapat berpengaruh pada penyesuaian sosialnya. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi anak melibatkan aspek subjektif, lingkungan, dan biologis. Dan yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan sosio-emosional anak, yaitu pembelajaran berbasis developmentally appropriate practice atau DAC memiliki prinsip yang mendasar seperti aspek perkembangan saling terkait, urutan perkembangan yang relatif teratur, variasi dalam perkembangan anak, pengaruh pengalaman awal anak, dan perkembangan menuju hal yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu konsep dasar dan karakteristik perkembangan sosio-emosional anak usia sekolah dasar yang ketiga, yaitu aspek dan karakteristik perkembangan sosio-emosional anak. Perkembangan sosial individu mengikuti pola perilaku sosial yang teratur dengan ciri-ciri tertentu seperti mampu menerima tanggung jawab sesuai usia, menikmati pengalaman, mampu mengatasi masalah, dan mampu mengontrol emosi serta perilaku. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. Faktor-faktor seperti kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan dapat memengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. Keseimbangan tubuh, tingkat intelektual, pengalaman emosi kuat, ketegangan kontinu, dan pola asuh yang otoriter dapat memengaruhi emosi anak secara signifikan.